Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalem. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-17. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. 1. Misa minggu depan merupakan hari Minggu biasa ke-18. Misa masih diselenggarakan secara online. Misa streaming akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Agustus 2021 pukul 7 pagi dengan petugas Kor Tim Paduan Suara, Pemazmur Ibu Magdalena Rahayu, Lektor Saudari Amelia. Kedua, diberitakan kepada seluruh umat di Kuasi Paroki Santo Petrus dan Paulus Ngablak bahwa dalam rangka HUT Kuasi Paroki yang kedua, Tim Pelayanan Kesehatan Paroki bekerja sama dengan PMI akan melaksanakan kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Agustus 2021 pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Tempat Aula Kuasi Paroki Santo Petrus dan Paulus Ngablak. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut. Kolekte Minggu 11 Juli 2021, kolekte pertama sebesar Rp687.500, kolekte kedua Rp591.000. Kolekte Minggu 18 Juli 2021, kolekte pertama sebesar Rp477.000, kolekte kedua Rp376.000. Pengumuman tahbisan imam bagi 8 diakon dari Ordo Serikat Yesus yaitu: 1. Diakon Alfonsus Ardi Jatmiko SY asal Paroki Santo Paulus Sendang Guwo. Kedua, Diakon Aloysius Dian Permana SY asal Paroki Santa Stanlisius Kotsa Giri Sonta. Ketiga, Diakon Franciscus Peter Dole SY asal Paroki Santo Teresia Bongsari. Keempat, Diakon Hugo Bayu Hadibowo SY asal Paroki Santa Ana Duren Sawet Jakarta. Kelima, Diakon Martinus Juprianto Bulu Toding SY asal Paroki Santo Yusuf Kota Baru Banjarmasin. Keenam, Diakon Evodius Sabto Jatinugroho SY asal Paroki Santo Yosef Bangka. Ketujuh, Diakon Filipus Bagus Widyawan SY asal Paroki Santa Maria Ratu Bayat. Kedelapan, Diakon Martinus Dam Febrianto SY asal Paroki Santo Petrus Kalirejo Lampung. Kedelapan diakon akan menerima sakramen tahbisan imam dari Monsignor Robertus Rubiat Moko pada hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 9 pagi di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Marilah kita awali Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka nomor 319.
Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian dimanapun berada, selamat pagi. Kita pada hari ini mau bersama-sama juga berdoa untuk intensi atau ujub yang disampaikan pada kesempatan ini. Pertama, mendoakan arwah Mbah Ignatius Satari yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga tinggal bersama Bapa di surga dalam kemuliaan kasih-Nya, menjadi pendoa bagi keluarga, dimohon oleh keluarga Bapak Papin Merapisari. Yang kedua, mendoakan arwah Ibu Monika S yang dipanggil Tuhan pada hari Sabtu 24 Juli 2021. Semoga Tuhan Maha Pengasih berkenan mengampuni dosa-dosanya dan mengaruniakan istirahat kekal dalam damai di surga Bapa mulia. Dimohon oleh keluarga Ibu Menik Limwinyang dari Muntilan. Yang ketiga, mengucap syukur dan senantiasa mohon rahmat atas ulang tahun pernikahan yang ke-24 pasangan Valeria Nur Penny dan Agustinus Nur Cahyo Budi Wibowo, disampaikan oleh keluarga Bapak Ibu Agustinus Nur Cahyo Budi Wibowo dari Yogyakarta. Yang keempat, mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-9 Beatrix Adia Nugroho dan mohon rahmat supaya pinter, nurut orang tua dan umur panjang, disampaikan oleh Ananda Adia Nugroho dari Solo. Mari kita satukan pula doa intensi kita masing-masing dan kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kita dalam kehidupan sehari-hari mengalami apa yang dikisahkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Kita memang di hadapan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah menghendaki, maka terjadilah apa yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin bagi Allah. Karena itu mari kita mengawali Ekaristi ini dengan mohon belas kasih Allah yang sangat memungkinkan karena Ia mencintai kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengambil roti, mengucapkan doa syukur dan membagi-bagi roti itu kepada sekitar 5.000 orang. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang diutus oleh Bapa dan datang ke dunia untuk meringankan beban penderitaan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang datang untuk mengumpulkan semua orang dalam satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau.
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon apapun yang ada pada kami Engkau berkati, sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Semoga kami pun mempunyai semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami karena dampak pandemi saat ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa, abdi roh, roti hulu hasil, yaitu 20 roti helai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan di depan 100 orang?" Jawab abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, dan bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkanlah roti itu di depan mereka, maka makanlah mereka dan masih ada sisa, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Engkau membuka tangan ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Engkau membuka tangan ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku,
Orang yang dipenjarakan demi Tuhan menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan.
Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama dan Injil itu bercerita tentang hal yang hampir sama. Tentang mukjizat pergandaan roti yang dianggap tidak akan mencukupi jika dimakan orang banyak, tetapi nyatanya cukup, bahkan sisa. Elisa menyuruh pembantunya membagi roti dan gandum untuk 100 orang. Dari 20 roti jelai serta gandum dalam sebuah kantong. Injil juga cerita tentang 5 roti dan 2 ikan yang nyatanya bisa mencukupi untuk dimakan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan wanita. Lebih hebat Tuhan. Keduanya cerita singkat tentang yang menyenangkan, soal makan. Mungkin di antara kita lalu ada yang bertanya, apakah bisa kejadian semacam itu, mukjizat seperti itu terjadi pada masa kita sekarang ini? Saya mengajak Anda untuk menjawab bisa. Masih bisa. Jujur kita masih sering menjumpai pengalaman dalam hidup kita, yaitu ketika kita kehilangan atau habis pengharapan, ternyata kita mengalami kenyataan pertolongan yang justru lebih atau di luar yang kita perkirakan, bahkan di luar yang kita harapkan. Memang mukjizat itu tidak harus berupa roti. Ingat sabda Tuhan ketika dicobai iblis, manusia itu hidup tidak hanya dari roti saja, tapi juga dari firman. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, melalui kisah Injil tadi, mestinya hati kita makin terbuka untuk melihat kuasa Tuhan melalui mukjizat pergandaan roti itu. Tuhan memulai dengan menguji iman atau kepercayaan Filipus dengan bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Filipus langsung mengeluh dan tidak sanggup melayani orang sebanyak itu. Mengeluh, tidak sanggup. Roti seharga 200 dinar tak mungkin cukup. Nah, rupanya dalam omong-omong itu Andreas mendengar jawaban Filipus, sepertinya juga pura-pura ikut menjawab supaya apa? Dipikirkan Tuhan bahwa dia juga punya niat untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kemudian cerita kalau ada di sini anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi juga dengan kesangsian yang menyusul. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak itu? Tidak masuk akal karena hanya sedikit kok untuk orang sebanyak itu. Mungkin Andreas hanya kebetulan saja melihat si anak itu membawa bekal. Sayangnya kita tidak tahu sikap atau reaksi anak itu ketika disebut oleh Andreas. Sejauh saya renungkan begini, munculnya kisah anak kecil ini sebetulnya mau menjawab kenyataan bahwa para murid itu sudah kehabisan akal menghadapi permintaan Tuhan. Tapi justru karena keterbatasan itulah kemudian Tuhan membuat mukjizat. Dan cerita selanjutnya, setelah orang itu pada makan kenyang, Tuhan meminta para murid untuk mengumpulkan sisa potongan roti itu.
Saya bertanya begini, perintah Tuhan ini aneh. Tentang makanan atau roti sisa supaya jangan dibuang itu wajar. Tetapi mengapa malah tidak disuruh membawa pulang orang-orang itu? Malah para murid yang disuruh mengumpulkan. Rupanya para murid yang disuruh itu supaya apa? Tidak mudah melupakan mukjizat sisa roti 12 keranjang itu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, bagi orang Yahudi mukjizat roti itu adalah tanda. Maka komentar orang-orang itu setelahnya, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Maka kita bisa bertanya, siapa sejatinya yang kita lihat di dalam Injil? Sapa sing tak delok ning Injil itu? Kristus, ya, yang menguji iman para murid dan membuat mukjizat pergandaan roti. Malah dari roti yang diambil milik seorang anak. Siapakah dia bagiku? Filipus dan Andreas itu bisa dibilang tidak lulus iman. Karena hanya mengandalkan pikirannya, penalarannya sendiri. Para murid itu lupa mungkin bahwa Kristus juga mengerti kesulitan mereka. Tuhan pun bisa membuat mukjizat atau berkarya melalui perkara-perkara yang kelihatannya tidak begitu berarti, bahkan bisa sekedar kebetulan. Makanya Anda semua mestinya bisa menunjukkan bukti-bukti atau tanda-tanda dari pengalaman hidupku yang menjelaskan bisa berserah diri kepada Allah dengan penuh keyakinan. Kalau belum bisa, berarti kisah Injil hari ini belum masuk dalam hati dan permenungan kita. Sebab ya memang hanya dengan mengumpulkan tanda-tanda Allah yang berkarya itulah kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa karya Allah itu melebihi keterbatasan, kekurangan atau ketidakmampuan kita. Bahkan harta yang kita miliki. Bahkan kalau dari permintaan Santo Paulus tadi dalam bacaan yang kedua, kita bisa menghadirkan karya Allah sebagai mukjizat itu juga. Paulus cuma mengungkapkan dengan satu kalimat, tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Itu aja sudah cukup. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Itu mukjizat. Karena itu marilah senantiasa mohon rahmat Tuhan supaya dari sedikit demi sedikit kita memiliki semangat atau hati seperti anak kecil yang dalam Injil tadi merelakan 5 roti dan 2 ikan yang dimilikinya. Yang meskipun hanya mempunyai sedikit, tetapi percaya bahwa Tuhan bisa membuat mukjizat yang melebihi pikiran manusiawi kita. Yakinlah pada Tuhan sekalipun kita hanya memiliki sedikit bahkan tidak seberapa. Dan jangan berhenti menjadi Filipus atau Andreas. Meskipun reaksi kedua murid itu juga dipakai Tuhan melalui mukjizat hari ini. Lewat 5 roti 2 ikan milik anak kecil tadi. Maka kalau begitu bolehlah kita yakin bahwa Tuhan pun akan memakai hidup dan sikap hidupku untuk menghadirkan mukjizat di dalam kehidupan ini. Menunjukkan kasih dalam saling membantu itu pun mukjizat Tuhan yang bisa terjadi melalui hidupku. Lebih sempurna lagi kalau kita lengkapi dengan gaya hidup yang kata Santo Paulus hari ini, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Itulah mutu panggilan hidup beriman kita. Panggilan menghadirkan mukjizat Tuhan di dalam hidupku. Kita memang hanya memiliki sedikit, tetapi Allah bisa menjadikannya sebagai yang luar biasa bagi orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa selalu memelihara dan memperhatikan kesejahteraan hidup setiap orang. Bahkan Ia berkenan memberikan putranya bagi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi Bapa Suci dan para uskup, ya Bapa, berkatilah Bapa Suci dan para uskup dalam usaha memajukan persatuan gereja dan mengembalakan segenap umat yang tengah berziarah menuju ke kerajaan keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Bagi kelaparan di dunia, ya Bapa, dampingilah para pemimpin bangsa-bangsa dalam memerangi kelaparan di dunia, sehingga mereka tetap gigih berjuang mengusahakan kesejahteraan rakyat bangsanya. Marilah kita mohon. Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Bagi para orang tua yang tak mampu berbuat apa-apa terhadap kelaparan anak-anak mereka, ya Bapa, dampingilah dan tabahkanlah hati para orang tua yang menghadapi kelaparan anak-anak mereka. Teguhkanlah iman mereka agar jangan sampai putus asa, namun berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh rezeki dari-Mu melalui belas kasih orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon. Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita warga paroki baru, ya Bapa, semoga para putra dan putri paroki yang baru merasa diterima dalam lingkungan kami, merasa tinggal di rumah yang nyaman dan aman bersama-Mu. Marilah kita mohon. Engkaulah roti hidup, sumber keselamatan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon rahmat bagi kehidupan abadi Mbah Ignatius Satari yang setahun lalu Kau panggil. Semoga semakin bisa menjadi pendoa bagi keluarga. Juga mendoakan arwah Ibu Monika S yang dipanggil pada hari Sabtu. Semoga Tuhan Maha Pengasih berkenan mengampuni dosa-dosanya dan mengaruniakan istirahat kekal di dalam damai di surga Bapa mulia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, terimalah pula ucapan syukur dari keluarga Valeria Nurpeni dan Agustinus Nur Cahyo Budi Wibowo yang boleh merayakan ulang tahun ke-24 perkawinan mereka. Kiranya senantiasa Kau beri rahmat dan Kau berkati untuk semakin sempurna menjadi keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah pula Beatrix Adea Nugroho yang merayakan ulang tahun ke-9. Rahmati dia supaya pinter, nurut orang tua, dan umur panjang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga masih berseru kepada-Mu ya Tuhan, segera singkirkan pandemi COVID dari negara kami, dari lingkungan kami, paroki kami, sehingga kami semua boleh merasa mengalami mukjizat, yaitu kehendak-Mu yang luar biasa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau selalu memberikan lebih dari yang kami inginkan. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami dan curahkanlah belas kasih-Mu yang melimpah demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah bagi kami rezeki surgawi yang akan memuaskan rasa lapar dan dahaga kami akan berkat-Mu, serta memampukan kami untuk ambil bagian dalam karya belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu,
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Simbah Ignatius Satari yang setahun lalu telah Kau panggil, Ibu Monika yang sehari Kau panggil, serta Romo Subagio Atmodiarjo yang 3 hari lalu Kau panggil. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan.
datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang, supaya percaya kepadamu dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih juga dimanapun berada, di rumah, inilah Dia Sang Penolong, penghadir mukjizat bagi kita, juga dalam hidup kita. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kelimpahan rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami pun senantiasa tergerak oleh belas kasihan, sehingga dengan rela mau berbagi rezeki, keterampilan, pengetahuan, dan apapun yang ada pada kami, demi terciptanya kebaikan bersama
yang mencerminkan suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Beraneka Risti sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.